Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Irzina Amalia dari program studi Teknik Lingkungan Universitas Riau tahun 2020. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu pendidikan anti korupsi, di mana video ini untuk dibuat memenuhi tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu ada pengertian korupsi, yang kedua ada bentuk-bentuk dari perilaku korupsi itu sendiri, yang ketiga ada faktor penyebab dan dampak dari korupsi, dan yang keempat ada upaya pencegahan korupsi. Kita masuk yang pertama. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu korupsi. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana korupsi adalah perbuatan setiap orang, baik pemerintah maupun swasta, yang melanggar hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, definisi umum korupsi itu sendiri yaitu korupsi adalah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Untuk bentuk korupsi itu dibagi menjadi ke dalam 7 kelompok besar. Yang pertama ada kerugian keuangan negara. Nah, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU garing 14/2018 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua itu ada suap menyuap. Nah, contoh dari perbuatan suap menyuap ini yaitu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya diantara diatur dalam pasal 5 Undang-Undang tahun 2001 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Nah, dalam penggelapan dalam jabatan ini diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta. Mana pegawai negeri itu atau pegawai selain pegawai negeri yang ditugaskan dalam satu jabatan umum secara terus-menerus untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Nah, yang keempat ada pemerasan, di mana pemerasan diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, berbentuk di mana tindakan itu bisa berbentuk yang pertama ada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah, bentuk pemerasan menurut undang-undang tersebut yang kedua itu ada pembayar. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
pada waktu menjalankan tugasnya meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai. Nah, yang kelima itu ada perbuatan curang. Perbuatan curang ini yang dimaksud di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama ada pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Yang kedua, itu setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja memberikan pembuatan curang. Yang ketiga, setiap orang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Terus yang keempat, setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau keperluan Kepolisian Negara RI dengan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut. Nah, yang keenam ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan. Yang ketujuh ada gratifikasi, di mana setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban yang tugasnya. Kemudian apa saja faktor-faktor penyebab serta apa saja dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Nah, pertama, faktor penyebab atau jadinya korupsi itu ada faktor internal, di mana faktor internal merupakan suatu sifat yang berasal dari dalam diri sendiri. Dasar perilaku korup menurut faktor internal itu disebabkan dari adanya pertama sifat tamak, yang kedua dari seseorang yang seakan selalu merasa tidak pernah cukup. Terus ada gaya hidup yang konsumtif, di mana setiap manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak akan terus berkurang, namun senantiasa terus bertambah. Yang kedua ada faktor eksternal. Jadi selain dari faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya tindak perilaku korupsi, di mana diantaranya itu ada faktor politik, terus ada faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Lalu apa saja sih dampak-dampak yang timbul akibat terjadinya kegiatan korupsi ini? Yang pertama itu dampak terhadap ekonomi. Nah, akan berdampak yang pertama itu lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kemudian ada turunnya produktivitas, terus rendahnya kualitas barang dan jasa. Selanjutnya ada menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan kemudian meningkatnya hutang negara. Kalau dipandang dari sosial akan berdampak yang pertama mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, terus lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat, kemudian akses bagi masyarakat sangat terbatas, dan juga bertambahnya angka kriminalitas. Kemudian dampaknya terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama itu munculnya kepentingan kepemimpinan yang korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi sendiri. Yang ketiga, hancurnya kedaulatan rakyat. Kemudian ada dampak terhadap penegak hukum, di mana dampak korupsi terhadap penegak hukum itu bisa melemahkan suatu pemerintahan
bahwasannya setiap pejabat atau pemegang kekuasaan memiliki peran penting dalam membangun suatu negara. Apabila pejabat sudah melalaikan kewajibannya, maka yang akan terjadi ini yaitu pertama ada fungsi pemerintahan tidak berjalan dengan baik, kemudian masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan. Terus yang kelima, dampak dari perilaku korupsi sendiri terhadap pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama itu lemahnya alutsista, senjata dan sumber daya manusia. Yang kedua, lemahnya garis batas negara, kemudian menguatnya kekerasan dalam masyarakat. Lalu bagaimana sih upaya-upaya yang bisa dilakukan melakukan pencegahan terhadap korupsi? Nah, yang pertama itu ada penanaman semangat nasional. Kemudian yang kedua, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Yang ketiga ada himbauan kepada masyarakat. Nah, himbauan kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Yang keempat ada pengusahaan kesejahteraan rakyat. Nah, upaya pemerintah dalam memberantas korupsi juga dilakukan melalui upaya berupa pengusahaan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Nah, melalui misalnya itu bisa melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Yang kelima ada pencatatan ulang aset. Nah, pencatatan ulang aset ini itu dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tetapi juga terhadap aset kepemilikan lain berupa barang atau tanah. Nah, demikianlah tentang pemaparan materi mengenai pendidikan anti korupsi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.